malam Bapak Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan. Selamat bergabung bersama-sama kami GKKD Perwena. Kita beribadah hari ini masih menggunakan aplikasi Zoom dan disiarkan langsung di FB Grup GKKD Perwena. Shalom, selamat bergabung juga Ibu Pendeta Eli. Terima kasih sudah memberi waktu untuk melayani kami dan akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan bagi kita semua di tempat ini. Mari Bapak Ibu siapkan hatimu, percayalah bahwa orang yang haus, orang yang lapar akan Tuhan, dia akan disegarkan, dia akan dikenyangkan, dia akan dipuaskan. Kepuasan kita hanya ada di dalam Yesus. Dunia tidak bisa memberikan kepuasan yang sejati, tapi hanya Yesus yang sanggup memberikan kepuasan sejati. Karena itu mari datang kepada Tuhan dengan haus, dengan rindu, dengan lapar. Dan kita percaya bahwa Tuhan kita tidak pernah bisa dibatasi oleh apapun. Dia Tuhan yang hebat, Dia Tuhan yang besar. Dia Tuhan yang ada di tengah-tengah kita saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya kami jemaat-Mu hari ini datang dengan kerinduan, dengan kehausan kepada Engkau. Dan kami percaya Engkau hadir. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Firman-Mu berkata orang yang berseru kepada nama Tuhan, orang yang memanggil nama Tuhan, Engkau hadir, Engkau ada di tengah-tengah kami. Terima kasih Yesus. Kehadiran-Mu tidak bisa dibatasi oleh apapun. Kehadiran-Mu tidak bisa dibatasi oleh apapun karena kami tahu Engkau Allah yang berkuasa. Allah yang punya kuasa yang besar, Allah yang punya kasih yang besar. Terpujilah nama-Mu, kami datang ingin memuliakan Kau. Kau Allah yang kudus, Allah yang bertahta di surga dan di bumi. Engkau Allah yang hidup. Kami mau memuja Engkau. Kami mau mengagungkan Engkau. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Kau Allah yang kudus. Kudus, kudus. Kami sembah Engkau. Yesus Tuhan, Kau Allah yang kudus. Kau Allah yang kudus. Kau Allah yang kudus. Di tata suci-Mu kami menyembah. Nama-Mu disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna. Kami puja Engkau Raja mulia. Katakan Kau Allah yang kudus. Kau Allah yang kudus. Kau Allah yang kudus. Di tata suci-Mu kami menyembah. Nama-Mu disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna. Kami puja Engkau Raja mulia. Kau Allah yang kudus. Kau Allah yang
kuasa-Mu nyata sempurna. Kami puja Engkau Raja mulia. Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus. Di tata kami menyembah Engkau, kami menyembah. Ya Tuhan, nama-Mu disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna. Kami puja Engkau Raja mulia. Kau Allah yang kudus ada di tengah-tengah kami. Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus. Di tata suci-Mu kami menyembah, nama-Mu disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna. Kami puja Engkau Raja mulia. Kami puja Engkau Raja mulia. Kami puja Engkau Raja mulia. Kami puja Engkau Raja. Amin. Mulia. Katakan sekali lagi, kami puja, kami puja. Kami puja Engkau Raja mulia. Kami sembah Engkau, kami sembah Engkau. Kau kudus, Kau mulia, Yesus Kristus Tuhan. Kami agungkan Engkau. Kau kudus, Kau mulia, tiada yang seperti Engkau, tiada yang setara seperti Engkau. Nama-Mu disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna. Kami puja Engkau Raja mulia. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya Engkau yang kami sanjung, tidak ada yang lain. Hanya Engkau yang kami sembah, Allah kami yang hidup, Allah kami yang penuh kuasa, Allah yang sampai sekarang masih bekerja dengan kuasanya yang hebat di tengah kami, bahkan di tengah dunia ini. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Diberkatilah orang yang datang dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mereka akan dipenuhi dengan sorak-sorai dan sukacita.
hati mereka akan dipenuhi dengan ucapan syukur. Diberkatilah mereka yang datang dalam nama-Mu ya Yesus. Terima kasih. Kami mengasihi Engkau. Terpujilah nama-Mu. Kau akan bersuka cita melihat kami memuji-muji Engkau. Dan hati kami akan dipenuhi dengan sorak-sorak. Karena Allah kami yang dahsyat. Allah kami yang luar biasa ada di tengah-tengah kami. Kau hidup, Kau ada, dan Kau bergerak bersama-sama kami. Haleluya, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu. Kita selalu bersuka cita di dalam Tuhan, dalam kondisi dan keadaan apapun, amin. Angkat tanganmu. Firman Tuhan berkata, diberkatilah orang yang datang dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yes. Terima sukacita surga. Itulah kekuatan bagi jiwa kita. Sukacita Tuhan adalah kekuatan bagi kita. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, kalau ada sukacita dari Tuhan, kita pasti menang dalam segala macam hal yang sedang kita alami. Terima sukacita surga. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga, sukacita surga nyata penuhiku. Ku terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelut. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, ya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak. Sukacita surga nyata. Sekali katakan haleluya. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita, cita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata, sukacita surga nyata penuhiku. Terima kasih. Kami percaya Tuhanlah kekuatan kami. Walau kami harus melewati badai hidup,
gelombang masalah. Tapi kami yakin Engkau ada bersama-sama dengan kami. Kami tidak takut, kami tidak khawatir. Dan kami tidak mau kalah Tuhan. Karena kami percaya kami punya Yesus yang besar. Yesus yang ajaib. Yesus yang mulia. Yesus yang besar melebihi apapun. Melebihi masalah. Melebihi sakit penyakit. Melebihi ketakutan dan kekhawatiran dunia ini. Yesus kami besar, Yesus kami ajaib, Yesus kami mulia. Kami percaya, kami percaya, kami percaya. Genapilah semua firman-Mu. Genapilah apa yang Kau inginkan atas hidup kami. Genapilah segala apa yang Kau rindukan atas hidup jemaat-Mu. Genapilah ya Yesus Tuhan. Pujilah nama-Mu, pujilah nama-Mu. Terima kasih Yesus. Haleluya. Ku pandang kemuliaan-Mu, Imam besar maha agung. Kaulah pemilik hidupku, Yesus Kristus Tuhan. Sujud di depan tahta-Mu, takutkan seluruh hidupku. Dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhan ku tinggikan dan bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Yang mulia dan luhur berkorban bagiku. Selamatkan jiwaku. Ku pandang kemuliaan-Mu, ku pandang kemuliaan-Mu, Imam besar maha agung. Kaulah pemilik hidupku, Yesus Kristus Tuhan. Sujud di depan tahta-Mu, takutkan seluruh hidupku. Dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satu pun yang luput dari Engkau Tuhan. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Amin. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur berkorban bagiku.
Tuhan, kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Katakan, maka jiwaku memujakan, maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Yesus Kristus Tuhan, Yesus Kristus Tuhan, Yesus Kristus Tuhan. Saya minta Pendeta Eli untuk berdoa firman dan akan menyampaikan firman di tengah-tengah kita. Shalom. 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 Kedengar suaranya? Ya, kita senang sekali ketemu dengan WAENA Gereja Papua. Dan kita semuanya saat ini sedang berkumpul semua dan kita sedang menikmati hadirat Tuhan. Amin. Amin. Puji Tuhan. Saudaraku, Ibrani 13 ayat 8 katakan, Yesus tidak berubah dulu sampai sekarang dan sampai selama-lamanya. Yesus tidak pernah berubah dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Mau ada COVID, mau ada apapun juga, Papua sekarang kondisinya bagaimana? Kemarin Papua baru kita tahu ada gempa, sampai banyak yang meninggal. Dan sekarang orang-orang katakan bahwa sekarang ini adalah zaman akhir zaman. Lalu ada chip 66. Banyak yang menakutkan. Nanti kita dianiaya. Matius 24 dibahas di mana-mana. Dan pada zaman akhir ini, orang-orang semua berdiskusi, orang-orang semua ngomong, orang-orang semua bicara, orang-orang semua pandangannya, semua ditaruh kepada semua keadaan yang menakutkan, yang mencekam. Tapi saudaraku, jemaat WAENA yang dimuliakan oleh Tuhan Yesus, yang dihormati oleh Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus katakan kerajaannya, karena Tuhan Yesus katakan tubuhnya adalah gerejanya. Gereja yang yang satu, gereja yang berotoritas, gereja yang berkuasa. Dan dikatakan di sini, Yesus tidak goncang. Kerajaan Allah tidak goncang, tidak berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Sampai akhir zaman, sampai kita ketemu Tuhan Yesus. Yesus tidak berubah. Karena itu mari jemaat dari WAENA, kita sekarang melihat, memandang, berketetapan di dalam hati, di dalam pikiran kita. Kita tahu banyak keadaan berubah. Sekarang ini kita mulai menemukan pembaruan yang mengejutkan. Ada offline, ada online, banyak yang berubah. Ada penyakit saat ini yang mengejutkan, wabah yang mengejutkan. Tapi Yesus kita tidak berubah sekarang sampai
ambil keputusan, pilih, berketetapan, katakan kerajaan Allah tidak bisa digoncangkan. Waena gerejanya tidak bisa digoncangkan. Dan kita tahu firman Tuhan, semua sudah tahu dari Korintus, bahwa dikatakan di situ, di Korintus, kita semuanya menang dari pencobaan. Lalu kalau kita lihat, wah itu pencobaan, mungkin kita perlu uang untuk anak sekolah, nggak punya uang. Mungkin pencobaan kita ingin orang-orang Papua untuk sekolah, kita sedang buat asrama. Kita berpikir pencobaan seperti itu pasti menang. Oh, kita berproses, kita jalankan. Tapi saya mau katakan pada gereja Waena, umat Tuhan yang berotoritas, yang berkuasa. Dari Wahyu 3 ayat 10 dikatakan, Yesus melindungi kita dari cobaan dunia. Wahyu 3:10 kita pegang. Sekarang banyak perkara-perkara mendunia, ekonomi mendunia. Kita dengar ada perang karena ekonomi. Bangsa-bangsa perang karena ekonomi. Ada COVID itu, COVID mendunia. Dunia semuanya kena. Sekarang ada cobaan mendunia. Tapi kita pegang kerajaan yang tidak tergoncangkan. Apapun situasinya. Apa yang kita lihat, kita perlu iman. Iman adalah firman Tuhan. Firman Tuhan katakan dari Wahyu 3 ayat 10 tadi, Yesus melindungi kita dari semua cobaan dunia. Memang cobaan kita sekarang mendunia. Dan dikatakan kita punya otoritas di kerajaan Allah. Kita punya wewenang, kita punya kuasa. Kuasa dari Allah yang tidak tergoncangkan. Saya mau katakan, tidak ada yang bisa menghalangi kerajaan Allah yang punya otoritas. Di Waena ada asrama untuk orang-orang yang semuanya bisa menjadi sehat, menjadi pintar. Tuhan itu adalah Tuhan yang berotoritas, yang berwenang untuk memberkati. Tidak ada pikiran dari Tuhan untuk tidak memberkati. Manusia yang menghalangi, manusia yang berkata macam-macam, mana mungkin, mana bisa, Papua gitu loh, dan sebagainya. Bagaimana uangnya, bagaimana nggak ada konglomerat. Tapi Tuhan melakukan hal-hal yang tidak mungkin. Kuasanya, wewenangnya sudah ada pada jemaat, pada penatua, pada pendeta, pada diaken, pada leaders di Waena. Sudah ada kuasanya. Kita ambil, kita raih, kita beriman, kita percaya yang akan kita lakukan prosesnya. Tetap setiapnya, imannya sudah ada. Terjadinya dalam proses, tapi Tuhan mau kita tetap punya kerajaan yang tidak tergoncangkan, punya otoritas. Ketetapan itu kita pegang, kita tidak goyah, dan kita pergi daripada kerajaan itu. Maka kita sama dengan orang-orang di luar kerajaan Allah. Terombang-ambing, takut, dan pekerjaan hati Tuhan, tujuan Tuhan untuk umatnya lepas. Dikatakan di dalam firman Tuhan dari Mazmur 145 ayat 13, kerajaanmu ialah kerajaan segala abad dan pemerintahanmu tetap melalui segala keturunan. Tuhan setia dalam segala perkataannya dan penuh kuasa, kasih setia dalam segala perbuatannya. Tuhan selalu kasih, kasih dan kasih. Tuhan katakan kerajaannya berabad-abad. Dari 2000 tahun yang lalu, sebelum Yesus, kerajaannya tidak tergoncangkan. Dia selalu memberkati. Bagaimana Musa diberkati, melakukan hal-hal yang supranatural. Bagaimana Daniel diberkati, melakukan yang supranatural. Bagaimana Nuh, contoh sudah luar biasa buat kita semua. Bahwa Allah mau di Waena ini melakukan perkara-perkara yang supranatural. Amin, saudara jemaat. Angkat tangannya, amin. Amin. Sekarang Tuhan mau show di Waena bahwa ada Allah yang berotoritas. Dan itu sudah diambil oleh setiap saudara. Diimani oleh saudara. Dan kita akan melihat
bahwa pernyataan Allah bahwa Allah bermanifestasi di dalam kerajaannya itu amin dan dilaksanakan. Nah, saudaraku, dari Mazmur 145 sudah dikatakan, kerajaan segala abad, pemerintahanmu tetap melalui segala keturunan, Tuhan setia dalam perkataannya. Firman Tuhan setia, ya dan amin. Karena itu mari kita satu dengan firman Tuhan. Mazmur 91 ayat 14 melekat, maka semua janji Tuhan ada. Yohanes 15 katakan kita mau baik di dalam pokok anggur. Katanya hasilnya berbuah-buah lebat. Yosua 1:6-9 pasal 1 katakan merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Good success. Saudara akan sukses yang benar. Gereja saudara sound systemnya luar biasa. Pujian penyembahannya, orangnya bisa ratusan ribu bernyanyi, dibuka lagi, diperbesar lagi. Ada sekolah di Waena, ada hal-hal yang menakjubkan, yang supranatural. Karena katanya Tuhan mau setia dalam perkataannya dan dalam segala perbuatannya. Mungkin saudara, kalau orang-orang suka berpikir, saya ngasih janji-janji. Tapi Tuhan setia dengan perkataannya. Dari Mazmur 145 ini dikatakan plus perbuatannya. Jadi Tuhan senang berbuat yang supranatural. Dia tidak berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Akhir zaman, ada aniaya. Saya mau katakan kepada saudara, dia Bapak. Kalau anak-anak saudara atau ada anak-anak orang lain yang disiksa di depan saudara, bagaimana kasih saudara? Kita ingin menolong. Bapak di surga sudah berjanji bahwa dia Bapaknya. Jadi kalau dianiaya dan sebagainya, kita jangan lihat situasi, kita jangan melihat orang ini seperti ini, kenapa orang ini meninggal COVID, kenapa orang ini mati begini, kenapa. Kita tetap di dalam firman Tuhan, mata kita tertuju kepada firman Tuhan. Kata firman Tuhan, dia mau melakukan perbuatan-perbuatannya yang ajaib supaya orang semua tahu bahwa ada Allah di dunia ini. Dan sekarang itu terbukti. Kita bisa lihat Injil dikumandangkan, perbuatan baik, bagaimana hal-hal jahat supaya menjadi baik dengan adanya dirumahkan, dengan adanya offline, dengan adanya online. Tuhan sedang melakukan bahwa Allah kita, Allah unlimited God, Allah yang tidak terbatas. Otoritasnya tidak terbatas. Kita sedang berkuasa, bukan dengan perkataan, tapi dengan kuasa bersama dengan janji Allah. Saudaraku, kita punya tema hari ini untuk Waena. Khusus saya bernubuat untuk saudara semua. Bahwa saudara tinggal di dalam kingdom of God. God kingdom authority. Spesial saya kasih firmannya. Dari Efesus 1 ayat 18 sampai 23. Dikatakan di dalam firman ini adalah supaya menjadikan mata hatimu terang. Efesus 1 18 sampai 23. Efesus 1 18 23. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang agar kamu mengerti pengharapan apakah yang tergantung dalam panggilannya. Setelah saudara terima Yesus, saudara harus tahu apa panggilan Tuhan. Tuhan mau membawa saudara. Seperti waktu Yusuf ada kelaparan. Sekarang katanya kelaparan. Sekarang ekonomi kolaps. Tapi waktu Yusuf dalam keadaan kelaparan, Tuhan katakan dari Kejadian 49, kejadian sebelumnya dan sesudahnya, saya bawa keturunan Yakub, kerajaan Allah, baitnya, tubuhnya, supaya menjadi bangsa yang besar. Amin saudara, amin. Waena, gerejanya Tuhan mau bawa kepada bangsa yang besar, gereja yang besar, ratusan ribu memuji, menyembah Tuhan. Amin. Jadi kita jangan pakai pikiran kita. Pikiran kita suka hilang dengan keadaan. Iman kita hilang. Kita di luar dari kerajaan Allah.
Kita mulai berpikir mana mungkin. Kita mulai hitung-hitungan. Tapi kalau Tuhan mau supaya iman kita adalah perkara-perkara yang tidak mungkin, itu kita perlu Tuhan. Itu kita perlu membawa Tuhan. Dan ketika kita membawa itu kepada Tuhan, Tuhan katakan dalam firman Tuhan, dia jawab. Dia cover, dia terbuka, dia rindu anak-anaknya tahu bahwa Allah kita Allah yang tidak terbatas. Allah kita yang mau melakukan hal yang supranatural. Allah kita mau melakukan supaya semua tahu di Papua, di tempat yang sangat sulit untuk membuat damai sejahtera, membuat kekayaan bangsa-bangsa, membuat orang menjadi pintar dan sebagainya. Otak kita yang berkata seperti itu. Tapi Tuhan adalah Allah yang tidak terbatas. Makanya dari firman ini dikatakan, supaya mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan, apakah yang terkandung dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya. Bagi orang-orang kudus, bagi kerajaan Allah, bagi jemaat Waena. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita, yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Jadi saudaraku, saya mau katakan kepada seluruh jemaat Waena bahwa kuasa Tuhan betapa hebat. Jadi kita jangan menghebatkan sekarang ini suasana. Itu tidak hebat. Tapi yang hebat adalah Allah. Mari kita perkatakan Allah. Yosua 1 katakan, perkatakan Allah. Perkatakan. Sehingga ada kuasanya, ada otoritasnya. Tapi sekarang ini kita dengar-dengar, waduh ini udah akhir zaman. Kita udah nggak boleh lagi. Masa zaman-zaman akhir zaman pakai baju merah seperti mami sekarang ini. Masa pakai anting-anting? Ya nggak tahu ya udah mau akhir zaman. Wah udah mau akhir zaman sekarang. Ini uang kita gimana ya? Uang kita sedikit. Bisa nggak nih sekarang lagi mau kelaparan? Itu yang kita ucapkan setiap hari. Sehingga masuk kepada pikiran kita. Di hati kita. Padahal Tuhan bilang pengharapan kita dari Efesus 1 ayat 18 ini. Mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang Waena Papua. Betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Sesuai dengan kekuatan kuasanya. Jadi modalnya, saudaraku yang kekasih, hanya percaya. Kita nggak perlu modal yang lain. Bukan reward, bukan apa yang kita lakukan, bukan ketaatan, bukan kita pinter, tapi dikatakan percaya. Dari Efesus 1:18. Dan dikatakan yang dikerjakannya dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di surga. Yesus adalah kuasanya, kuasa Allah, pencipta langit bumi. Yesus berkata, jadilah bumi, jadilah cakrawala. Dengan kata-kata, kata-kata kita menjadikan sekarang, menciptakan gunung indah. Kita katakan, aku ikat dalam nama Yesus terikat. Aku lepaskan terlepas. Kita sudah punya kuasa itu. Melepaskan, mengikat. Kita berkata kepada gunung. Itu yang Yesus lakukan. Sembuh, sembuh. Bangkit. Kita sudah punya kuasa kebangkitannya. Dan dikatakan di sini, membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukkan dia di sebelah kanan di surga. Dia sudah di sebelah kanan. Artinya victorious righteous right hand. Kemenangan dari kekuatan Allah. Kemenangan Allah yang bekerja. Kemenangan perbuatan-perbuatan Allah. Sudah jemaat Waena miliki. Pendeta Penatua Maruli dan istri sudah miliki. Semua leader, semua diaken, semua jemaat sudah miliki katanya kemenangan lebih dari pemenang dengan kekuatan Allah karena Yesus sudah duduk di sebelah kanan Allah. Artinya kuasa Allah sudah kita
kita miliki Yesus yang sudah ada di hati kita. Dan selanjutnya, di ayat selanjutnya, Dia lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap nama yang dapat disebut. Nama apa? Nama apa sekarang? COVID. Nama apa sekarang? Pencobaannya. Nama untuk orang-orang Papua bagaimana sekarang mulai online lagi. Kita harus punya masker, kita harus punya persediaan-persediaan. Dia Allah kita di atas nama segala nama. Dia di atas segala nama. Bukan hanya di dunia ini kekuasaannya. Di atas segala pemerintah, penguasa, kekuasaan, kerajaan. Tiap nama di dunia ini, melainkan juga di dunia yang akan datang. Yesus yang kita sembah dulu, sekarang tidak berubah. Kuasanya di atas pemerintahan Allah kita. Di atas nama segala nama. Dia ada. Saudara di Papua, mau sekolahkan anak di Jakarta, mau sekolahkan anak di luar negeri. Iman saudara, percaya saudara, perkatakan iman dengan kuasa Allah, bukan melihat keadaan terjadi. Dan dikatakan, dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan dia telah diberikannya kepada jemaat Waena sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia yang memenuhi semua dalam segala sesuatu. Wow, otoritas kerajaan Allah. Sungguh luar biasa, saudara adalah tubuhnya. Katanya kepenuhan dia. Dia nggak mau setengah-setengah, dia nggak mau seperempat. Kepenuhan dia. Segala sesuatu yang dimiliki oleh Yesus, itu milik jemaat Waena. Dan dikatakan, diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada dan telah diletakkannya segala di bawah kaki Kristus dan diberikannya kepada jemaat Waena. Tuhan kita dahsyat, unlimited, Allah segala Allah, di bawah nama, di bawah apapun, tidak ada yang bisa merintangi dia, tidak ada yang bisa menggagalkan dia, tidak ada yang mempersoalkan dia. Dia esa, dia tunggal, dia punya kuasa. Dan katanya di dunia yang akan datang, kita mainannya surga. Dan kita mainannya dunia. Kita mainannya unlimited. Apa yang terikat di dunia, diikat di surga. Mari kita ikat segala sesuatu. Mulutmu adalah berkuasa. Jangan mengeluh-mengeluh, jangan ikutin sekarang ini semua diskusi kupat COVID. Jangan diskusi ekonomi. Wah, sudah perang. Jangan. Kita boleh berkata-kata untuk evaluasi dan semuanya. Tapi bukan untuk memperpanjang perkataan yang bukan dari Allah. Mari kita perpanjang bahwa Yesus tidak berubah. Mari kita perpanjang iman kita. Katakan, anak saya pintar. Anak-anak Papua pintar. Terus setiap hari, setiap saat. Itu terus membawa hatimu, membawa pikiranmu untuk tidak membatalkan otoritas Allah yang sudah engkau miliki, yang sudah diberikan. Kita jalankan dan kita akan melihat suara Tuhan begitu luar biasa hari ini untuk Waena. Kuasa hebat kekuasaannya dari Efesus 1:19, 20 kuasa kebangkitannya, menang daripada pemenang tangannya, 21, 22 segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kakinya. Dan yang luar biasa, jemaat Waena adalah tubuhnya, gerejanya yang memenuhi segala sesuatu. Jangan pakai teologi ya sekarang. Akhir zaman begini-begini. Kalau ada di firman ini gini, pakai iman. Tuhan backup semua. Tuhan Bapak Saudara. Dia mau lihat saudara anak-anak yang mau nerobos, yang mau loncat dari tinggi anak-anak. Saking tahu ada bapaknya yang melindungi. Anak kita apapun di depannya, di atasnya, dia nggak peduli. Dia tahu ada bapaknya yang melindungi dia. Dia loncat dari darat ke sungai, ada bapaknya di sungai. Dia loncat karena bapaknya melindungi dia. Itulah hati Tuhan
Di dalam kelaparan Yusuf, Tuhan bilang lumbung-lumbungnya penuh. Tuhan katakan dari Ulangan diperintahkan lumbung-lumbung keberkatan. Tuhan katakan waktu orang Israel mau makan daging, mau enak-enak, Tuhan mujizatnya supranatural, buka langit. Coba 600.000 orang masak daging pagi, siang, malam. Berapa hari itu berbulan. Itu nggak mungkin. Tuhan senang melakukan perkara-perkara yang tidak mungkin, yang supranatural. Karena dia mau backup saudara. Dia mau pegang saudara. Dia mau memperlihatkan bahwa kerajaannya dimuliakan. Coba saudara, waktu Elia Nabi hujan kering. Dia makan roti bakar. Saudara lihat nanti dari Raja-Raja 17 dan sampai 18. Dia dikasih roti bakar. Kalau roti aja nggak apa-apa ya. Rasanya biasa gitu. Ini roti bakar. Itu Tuhan kita. Dengan kerajaannya, dengan tubuhnya. Dia nggak mau lapar. Otak saudara yang bilang, uang saya tinggal segini. Otak saudara yang bilang, sekarang lagi kolek. Apalagi di Papua. Saudara batasi bahwa Allah kita, Allah unlimited. Allah kita, Allah yang tidak tergoncangkan. Yesus namanya dulu, sekarang, selamanya. Mau ada chip 6, mau ada COVID. Allah kita tidak berubah. Kerajaannya adalah kerajaan yang tidak tergoncangkan. Mari kita semua masuk dalam kerajaannya. Percaya di dalam iman. Perkataan iman. Pengharapan iman, pengharapan yang berkuasa, yang unlimited, terobosan demi terobosan. Wah, enak kemuliaan Tuhan diberkati setiap pribadi di tempat Waena. Mari angkat tangannya, saya mau berdoa buat setiap saudara. Mulai dari pelayannya, saya mau berdoa di dalam nama Yesus, semua pelayan-pelayan Waena, aku berkati. Pegang terus firman Tuhan. Roh Kudus katakan, dia tidak ingin untuk mencelakakan. Dia inginnya supaya masa depan yang luar biasa. Ada COVID, ada apapun juga, hatinya tidak berubah. Dia rindu memberkati. Dia rindu menjadi bangsa yang besar. Dia rindu seperti Yusuf. Ketika ada kelaparan, maka lumbung-lumbungnya penuh, tidak terhitung gandumnya. Saudara pelayan-pelayan Waena diberkati, lumbungnya penuh, tidak terhitung, uangnya tidak terhitung, cerdasnya tidak terhitung. Sekarang saya berdoa untuk para pendeta, juga diaken, di dalam nama Yesus. Angkat tangan saudara, di dalam nama Yesus. Roh Kudus katakan, firman-Nya adalah, aku mau supaya engkau diberkati. Aku mau supaya engkau sehat. Penyakit bukan dari aku. Penyakit bukan dari aku. Karena Yesus sudah tanggung semua sakit penyakit, semua kutukan. Pegang firman, imani. Ingat itu selalu. Perkatakan itu selalu. Perkatakan firman Tuhan. Ingat firman Tuhan siang dan malam. Aku berkati anak-anakmu perkasa di bumi. Anak-anakmu semua diberkati dan dipagari oleh Roh Kudus, oleh api Roh Kudus. Pelayananmu memuliakan Allah, melakukan supranatural, melakukan pekerjaan Allah di tanganmu, di imanmu, di perbuatanmu. Waena dimuliakan dan nyata ada Roh Kudus. Sekarang saya berdoa untuk jemaat. Di dalam nama Yesus, semua jemaat, semua youth, semua yang sudah bekerja, semua yang karyawan, keluarga, di dalam nama Yesus aku berkati. Hari ini firman Tuhan bahwa engkau tinggal di dalam kerajaan Allah yang punya kuasa, yang kuasanya hebat, yang kuasanya kuasa Allah. Allah yang tidak terbatas, Allah yang sanggup melakukan menerobos apapun, dan Allah yang punya hati kasih. Kasih-Nya tidak pernah meninggalkan engkau. Kasih-Nya memegang engkau seperti Bapa di surga. Kasih-Nya membawa engkau untuk penuh harapan, untuk penuh kelimpahan, untuk penuh menjadi pintar 10 kali paling pintar dari yang pintar firman Tuhan.
janjinya berkelimpahan. Berkelimpahanlah di Waena, berkelimpahanlah semua jemaat, semua pendetanya, semua diakennya, semua pelayan di dalam nama Yesus. Dan kelihatan tanah yang subur di Waena gereja, dan kelihatan gedung-gedung yang luar biasa, dan kelihatan uangnya tidak terbatas. Kalau engkau memberi lumbung Yusuf tidak terhitung. Kalau engkau kasih ke Abraham dan istrinya dan turunannya sampai mereka harus expand karena ternaknya begitu banyak. Yusuf dan Yakub, Esau dan Yakub punya peternak yang banyak sehingga harus pisah, harus expand. Begitulah di Waena, mereka harus expand karena mereka diberkati luar biasa. Dan mereka percaya dan beriman dan perbuatannya tetap memandang engkau. Percaya bahwa engkau Allah yang tidak berubah. Tujuan engkau sungguh memberkati dan mengasihi. Yang percaya katakan, amin. Silahkan. Shalom, jemaat Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Eli Moniong yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati seluruh kehidupan dan pelayanan Ibu. 5 style pengumuman ala GKKD Bupa Waena. Let's go! Persekutuan pelajar dilakukan pada setiap hari Jumat pukul 17.00 atau jam 5 sore. No. Persekutuan keluarga dan karyawan dilakukan sebulan sekali pada hari Kamis jam 5:30 sore. Widih, buah sirsak banyak apa bilang? Ini sebawa untuk sama mama boleh? Hai semuanya, jangan lupa ya untuk mengikuti doa syafaat kita pada 4 Juli 2020 yang akan dipimpin oleh Bapak Edo Cihotam. Dan ibadah minggu pada tanggal 5 Juli 2020 pada jam 9 pagi hingga selesai. What's up guys? Ibadah raya, PA, persekutuan, dan doa masih dilaksanakan secara online sampai ada pemberitahuan dari gereja. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang ingin memberikan persembahan dan perpuluhan, serta rindu memberkati pembangunan lahan gereja dan pelayanan misi, dapat melakukannya via transfer Bank Mandiri ke rekening GKKD Buper dengan nomor rekening 1540016110391 atau dapat menghubungi Bendahara Gereja Ibu Ninawati di nomor 081527735517. Bagi jemaat Tuhan, Anda dapat mengikuti aktivitas digital Gereja Kristen Kemah Daud Buper dengan follow dan subscribe akun-akun berikut ini: Instagram serta YouTube Gereja Kristen Kemah Daud Buper.
Kami juga mengundang Bapak Ibu Saudara-saudari untuk bergabung di dalam acara mobilisasi misi yang akan diadakan melalui aplikasi Zoom pada hari Rabu tanggal 1 Juli 2020 pada jam 8 malam waktu Indonesia Timur. Silakan daftarkan diri Anda di nomor 0852 5445 7076. Mari jemaat Tuhan ikuti bincang-bincang kita bersama di dalam program acara Ngobras edisi Relationship yang disiarkan melalui radio Sonora Bahagia AM 1170 dan radio Bahana Sangkakala 92,5 FM pada hari Rabu jam 11 siang hingga jam 1 siang. Telah dilaksanakan penyaluran bantuan 25 paket sembako dari Obor Berkat Indonesia bagi anggota jemaat di gereja anak atau sekolah minggu pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2020. Terima kasih telah mengikuti ibadah online hari ini. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Demikian pengumuman dari tim multimedia, mereka makin kreatif di era ibadah kita di Zoom. Nah, kita akan menutup ibadah kita. Bapak Ibu, kita sudah diperlengkapi lewat firman Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia ingin menggenapi segala yang Dia rancang atas hidup kita. Rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Rancangan yang menuju kepada masa depan yang penuh harapan. Percayalah kepada janjinya, percayalah kepada firman-Nya, percayalah pada kuasanya yang tidak terbatas. Jangan membatasi kuasa Tuhan dengan pikiran kita. Lihat Dia Tuhan yang besar, Dia Tuhan yang ajaib. Dia Tuhan yang rindu ingin memberkati dan berjalan bersama-sama dengan kita. Melakukan perkara-perkara yang besar bersama-sama dengan kita. Supaya namanya dimuliakan. Supaya namanya diagungkan dan ditinggikan. Supaya banyak orang melihat Yesus di dalam kita gerejanya. Terima kasih. Kami percaya bahwa Engkau akan bersama-sama dengan kami. Kami percaya Engkau sangat mengasihi kami. Dan kami percaya Engkau akan memakai kami untuk menyatakan kebesaran kuasa-Mu, kedahsyatan kuasa-Mu dan kemuliaan nama-Mu. Ini hidup kami gereja-Mu. Pakai kami Tuhan. Terpujilah Engkau. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat. Terima kasih Yesus. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti.
Sungguh besar Kau Tuhan, terima kasih Yesus. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Terima kasih Yesus, Kau besar, kuasa-Mu besar, kuasa-Mu dahsyat. Terpujilah nama-Mu. Saya minta Ibu Pendeta Eli untuk menutup kita di dalam doa. Sudah, Keisha. Saya mau minta Ibu Pendeta Eli menutup kita di dalam ibadah. Mari kita berdoa. Roh Kudus saat ini bekerja kepada setiap jemaat dari Waena, diaken, pelayan, pendeta, penatua di dalam nama Yesus, memberikan kelimpahan segala sesuatu kepada hidup saudara, diberkati berkelimpahan, sehat di dalam nama Yesus. Berkat Allah turun atas setiap jemaat Waena di dalam nama Yesus. Dan semua firman yang dikumandangkan terjadi di dalam nama Yesus. Firman-firman yang Engkau inginkan dari hati Engkau yang dalam kepada setiap jemaat di Waena terjadi. Bukan karena keadaan dan bukan karena apapun yang terjadi di dunia ini. Tapi oleh karena kasih Engkau. Di dalam nama Yesus, aku berkati setiap yang hadir pada pagi hari ini untuk bersama-sama ibadah bersama Allah, Yesus, nama segala nama. Yang percaya katakan, amin. Tuhan berkati, Tuhan berkati. Tuhan berkati Imam, terima kasih banyak untuk pelayanannya, Mam.